Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama menghormati kita Bapak Ustaz Khairan, ya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang kita hormati Ketua Umum BKMT Anda Ustazah Haja Syifah Fauzia serta seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati para asatidzah, ibu-ibu jamaah pengajian hari Selasa pagi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini berkumpul, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita buka pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan materi khusus kepada ahli kubur, keluarga kita semua, wabil khusus kita punya guru, punya orang tua almarhumah, Ibu Ustazah Haja Berjauh dari Abdul Syafi'i atau saya Rahmi wajahnya dari kubur benar Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Khairan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Apa kabar ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Pekan kemarin banyak ya? Offline kayak gini banyak kemarin. Pertama Selasa kemarin banyak ya. Baik. Karena terakhir saya ngisi pakai Zoom. Ibu sekalian, rahmati Allah SWT, pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kita kondisinya sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga Allah terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam hingga yaumil qiyamah. Saya mengajak ibu-ibu untuk pertama membacakan Al-Fatihah kepada Ibu Tuti Alawiyah. Al-Fatihah.
Nah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya di masa ini sekarang ini kita dituntut untuk membela Nabi Muhammad SAW. Caranya kayak gimana dan mengapa kita harus membela Nabi Muhammad? Nah ini kan ustazah. Apa dalilnya sih membela Nabi Muhammad? Kan beliau udah meninggal. Apa dalilnya? Bagaimana posisi kita umat Nabi Muhammad ini membela Nabi Muhammad SAW? Sehingga kita tidak hanya teriak sunnah, tapi agak belain nabinya yang punya sunnah. Sehingga kita juga tidak maulid terus, tetapi ketika nabinya dibela, kagak mau membela nabinya Muhammad SAW. Dan ini berbahaya itu. Sekali. Nanti ke depan akan banyak lagi orang menghina, melecehkan Allah dan Muhammad SAW. Dan sikap kita umatnya ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, oleh karenanya kenapa kita membela Nabi Muhammad? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan membela Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian membela Allah, maka Allah akan membela kalian. Allah aja dibela, apalagi Nabi Muhammad. Ini ayatnya banyak sekali. Saya tidak tulis ayatnya karena agak buru-buru, tapi ini kita udah punya Quran semuanya, insya Allah. Pakai HP boleh dan sebagainya. Yang pertama, ibu sekalian, Allah membantah tuduhan kafir, tuduhan orang kafir pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dari dulu udah diperolok-olok dan dituduh oleh orang kafir. Langsung Allah membela Nabi Muhammad dengan tuduhan itu. Ceritanya itu pimpinan Quraisy, diantaranya Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid, bapaknya namanya Al-Walid ibn Mughirah. Dia ini ahli sastra Arab, penyair Arab. Diminta oleh Abu Jahal dan pimpinan Quraisy lainnya agar supaya beliau, ibu sekalian, Al-Walid ibn Mughirah ini membantah ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka rapat nih kayak gini. Terus Abu Jahal bilang, kira-kira ini orang kita sebut apa? Penyihir, pendusta, dukun, gila? Gak ada yang mampu menjawabnya. Kata Abu Jahal, kita sebut saja gila. Gak mungkin Nabi Muhammad gila. Karena dia ngomongnya waras kok. Dan dia dikenal bahwa orang baik. Masa orang baik gila? Kalau begitu kita sebut dia pendusta. Wah ini nggak masuk akal lagi katanya. Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Semua orang Mekah tahu beliau adalah manusia yang paling jujur. Jadi bingung tuh. Terus kita sebut saja kata Al-Walid ibn Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah, salah seorang ahli orang berilmunya dari Quraisy. Kata dia kalau bisa, paling bisa kita sebut dia adalah tukang sihir. Kenapa? Dengan kata-katanya orang bisa berpisah antara suami dan istri. Istrinya masuk Islam, suaminya kagak, jadi berpisah. Kata suaminya masuk Islam, istrinya enggak. Sehingga mereka bercerai. Nah ini pekerjaan tukang sihir dari dulu. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah, itu dari dulu orang
Mekah itu, orang kafir sudah ingin mengolok-olok Nabi Muhammad. Makanya langsung dijawab oleh Allah SWT, membantah tuduhan orang kafir. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau dengan nikmat Tuhan wahai Muhammad bukan orang gila, karena itu orang gila. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau memiliki pahala yang tidak terhingga. Jadi banyak ayat-ayat Ibu sekalian turun itu hanya untuk membela Nabi Muhammad. Kalau Allah yang membela Nabi Muhammad, masa kita ini manusia tidak membela Nabi Muhammad? Surat At-Takwir juga. Ma anta bi rabbika bimajnun. Hampir sama. Lalu Nabi Muhammad itu gimana? Dituduh lagi. Orang jahat karena mau memisahkan antara suami dan istri, memisahkan seorang dan keluarganya, membuat kerusakan di Mekah. Orang tadinya aman-aman jadi dirusuh karena dia bikin Tuhan baru, bawa Tuhan baru. Allah SWT menjawab semua itu. Apa kata Allah? Nabi Muhammad itu adalah manusia paling baik. Tidak ada lagi yang paling baik akhlaknya dibanding Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin. Itu surat Al-Qalam. Jadi kalau ada orang bilang, misalnya orang Amerika, kami lebih menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Kami paling adil, paling menjaga kerukunan, kasih sayang, persamaan, demokrasi dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi moralitas, akhlak yang paling tinggi selain Nabi Muhammad. Jadi sebelum lahir Nabi Muhammad itu orang pada biasa itu bunuh-bunuhan. Kakak nikahin adik, adik nikahin kakak. Biasa cuma dulu. Romawi itu, Raja Romawi mau nikahin kakaknya perempuan. Jadi dia laki-laki rajanya, dia nikahin kakaknya. Dia nggak ada aturan. Seperti hewan manusia. Apalagi bangsa Arab, saling bunuh-bunuhan. Ya. Kehilangan sendal doang, bisa antar dua kabilah bisa perang. Anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidupnya seterusnya. Jadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW disebut jahiliyah itu rusak moral. Maka kemudian disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Engkau Muhammad paling tinggi akhlak. Tidak ada lagi akhlak yang paling tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dibilang penipu. Kata dijawab oleh Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 11. Hati Nabi Muhammad itu nggak pernah menipu, apalagi membohongi orang. Maka dzabal fuadu. Hati Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta terhadap apa yang terjadi. Kalau orang bilang ini Muhammad ini ngarang-ngarang cerita Isra Mi'raj, katanya dia sampai ke langit. Mana ada? Katanya dia sampai ke Palestina, Masjid Al-Aqsa dalam satu malam, setengah malam. Mana ada? Orang 2 minggu perjalanan. Dijawab oleh Allah SWT. Nah, kadzabal fuad. Hati Nabi Muhammad itu nggak akan ngarang-ngarang cerita. Itu nggak ada nabi kayak gini dipuji seperti ini. Terus Nabi Muhammad juga disebut dia melihat Nabi Muhammad itu melihat salah itu dia lihat. Pandangan Nabi Muhammad itu otak-otak apa namanya akal-akal Nabi Muhammad. Disebut taqawwalahu. Dia ngomong macam-macam gitu. Dia buat cerita taqawwalah. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Surat apa? Surat At-Tur. Nabi Muhammad itu ngadain cerita. Dijawab oleh Allah SWT, bal la yu'minun. Mereka enggak beriman. Makanya dia nuduh Nabi Muhammad. Ini disebut. Dijawab oleh Allah SWT, ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi Muhammad itu pandangannya, pendapatnya, ucapannya nggak ada kebohongan, nggak ada kesalahan, kekeliruan. Dijaga oleh Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan nama Nabi Muhammad.
Jadi kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, itu nggak ada raja kaisar yang nggak bergetar mendengar Nabi Muhammad. Sampai sekarang ya, orang kalau sebut nama Muhammad, orang pada takut. Allahumma shalli alaihi wasallam. Pada takut. Sampai sekarang kalau Amerika itu ada nama orang Muhammad itu dipersulit. Saya itu ngurus visa ke Amerika, lama sekali, berapa kali. Karena Khairul Muhammad Arif, ada Muhammad Arif. Nama Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah. Ini ayatnya surat Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat sebutanmu Muhammad. Maka selalu nama Nabi Muhammad itu bergandengan dengan nama Allah. Muhammadur Rasulullah. Wa atiullaha wa rasulah. La ilaha illallah Muhammadur. Selalu digandeng namanya dengan nama Allah. Itu namanya wa rafa'na. Kami angkat penyebutan namamu. Lalu dalam surat Ad-Duha, ini kita belajar Al-Quran saja tentang bagaimana Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Jadi sekalian ya. Lalu dalam surat Ad-Duha, Nabi Muhammad itu disebut kan pernah putus wahyu selama 6 bulan. Tidak turun. Biasanya hampir setiap hari turun wahyu. 2 ayat, 3 ayat, menjawab sebuah peristiwa yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu ketika 6 bulan tidak turun wahyu. Datang nenek-nenek Yahudi. Ini nenek-nenek Yahudi, perempuan Yahudi datang bertemu Nabi Muhammad. Muhammad, mana setanmu yang sering membisikkan kamu? Setanmu udah pergi kan? Menyakitkan itu. Maksudnya, mana wahyu yang turun kepadamu? Sekarang katanya setanmu itu sudah meninggalkan engkau. Maka turunlah surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Langsung dijawab oleh Allah. Hanya dikatain doang kayak gitu tuh, langsung turun. Langsung dibela. Mestinya kita begitu gitu ya. Ketika ada orang melecehkan Nabi Muhammad, langsung kita bela. Menunjukkan iman kita kepada Allah. Makanya kata Allah SWT dalam surat At-Taubah itu, Ibu, kalau kalian nggak mau belain Nabi Muhammad, nggak apa-apa, nggak usah. Ayat surat At-Taubah ayat 40. Apa itu kata Allah SWT surat At-Taubah ayat 40? Wa qad nasarahu Allah illam tansuruhu. Nah, kata Allah, illam tansuruhu, kalau kalian tidak mau menolongnya, ya, kalau kalian nggak mau membelanya, faqad nasarahu Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah. Itu ayat At-Taubah 40. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah membela, melindungi, memuji, mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang dilindungi seperti itu. Enggak ada nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau nabi yang lain itu disebut oleh Allah karena siddiqan nabiyya, seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nabi yang jujur. Jujurnya doang yang dipuji. Ada nabi yang lain shadiqal wa'di, dia menunaikan janjinya, selalu menepati janjinya. Nabi Ibrahim, dia menghormati tamu. Hanifan muslimah, dia adalah memiliki akidah yang lurus. Dan yang lain nabi-nabi seperti itu dipuji satu-satu aja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dipuji keseluruhannya. Wa innaka la'ala
seluruh akhlak Nabi Muhammad. Dari melek sampai melek lagi. Merem melek lagi. Itu semuanya baik. Itu yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin. Itu yang pertama, Ibu sekalian. Yang kedua, nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, di atas semua para nabi. Kita tahu pada waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam. Ada hadis Nabi sendiri yang berkata kepada umatnya, pada kita ya, menyampaikan kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, sejak kapan engkau diangkat oleh Allah jadi nabi? Kira-kira sejak kapan? Kita kan tahunya umur 40 tahun. Ya? Tapi apa kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah? Kata Rasulullah SAW, aku itu diangkat menjadi nabi ketika Allah SWT menciptakan Adam, lalu kemudian meniupkan ruh di dalam. Saat itu aku diangkat dari nabi. Hadisnya hasan. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini seorang mufassir dari kalangan sahabat yang paling tinggi. Tidak ada lagi sahabat yang lebih tahu rahasia Quran kecuali Ibnu Abbas. Sehingga beliau disebut dengan turjumanul Quran, penafsir Quran umat ini. Makanya seluruh para ahli tafsir selalu merujuk qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan sebuah ayat? Wa taqallubaka fis sajidin. Taqalluba itu bolak-balik kalian ketika sujud, bola-balik hati kalian ketika sujud itu dilihat oleh Allah. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini berkata, ayat ini adalah tentang Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad SAW la yazalu yataqallabu baina aslabin nabi, baina aslabir rusul. Nabi Muhammad itu SAW, beliau itu berpindah antara sulbi Rasul satu ke Rasul yang lainnya sampai dilahirkan oleh ibunya. Dulu saya lihat ini, saya pikir ini dhaif gitu loh, antara maudhu, hadis maudhu. Ternyata hadis Ibnu Abbas dan diriwayatkan kalau nggak salah oleh Tirmizi. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi biasanya minimal hasan. Kalau nggak sahih, hasan. Hasan itu tidak dhaif, tetapi tidak juga sahih, tidak masuk kelompok sahih. Tapi tidak dhaif. Benar hadisnya. Cuma nggak terlalu kuat kualitasnya seperti saya. Ada yang mengatakan hasan itu ya sahih maksudnya. Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Itulah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ini yang pertama. Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil oleh Allah pakai ya'un nida, panggilan, redaksi panggilan, kalimat panggilan. Wahai Muhammad, nggak ada dalam Al-Quran. Satu ayat pun di 30 juz Al-Quran. Nggak ada manggil ya Muhammad. Coba cari ini, nggak ada. Semuanya dipanggil oleh Allah dengan nama kenabian dan kerasulan. Semuanya dipanggil oleh Allah dengan nama kenabian dan kerasulannya. Kita Pak Presiden SBY. Disebut presiden, nggak nyebut SBY doang. Itu Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti surat Al-Maidah ayat 1, 67 dan Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Balligh ma unzila ilaik. Sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Tidak ada ya Muhammad. Atau ya ayuhan nabi, jahidil kufara wal munafiqin, surah Al-Anfal. Banyak banget ya ayuhan nabi. Enggak ada ya Muhammad ya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sampai Allah SWT enggak memanggilnya dengan namanya.
Tapi kalau nama Nabi lain, Rasul lain, dipanggil dengan namanya. Ibu sekalian. Ya Adam. Surat apa? Al-Baqarah ayat 35. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam. Uskun anta zawjukal jannah. Wahai Adam. Padahal Nabi Adam ini Nabi pertama ya. Rasul pertama. Wahai Adam, tinggal engkau di surga dengan istri. Ini Nabi Adam. Atau kepada Nabi Nuh. Ya Nuh. Ihbit bisalamin. Wahai Nuh, turunlah dari kapal dengan selamat. Nah, Allah memerintahkan kita untuk taat dan membela. Oleh karenanya, taat kepada Rasul dan taat membela Rasulullah diperintah oleh Allah SWT. Tidak ada gunanya kita taat pada Allah kalau tidak taat pada Rasul. Saya sama Allah doang. Gak usah Nabi Muhammad karena ada hadisnya Dhaif, asal dan sebagainya. Gak usah Nabi Muhammad ya. Allah langsung. Kagak diterima. Apa kata Allah? Dalilnya itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Para ulama mengatakan kita nggak bisa cinta sama Allah, kita nggak bisa beriman pada Allah sebelum kepada Muhammad. Syahadat kita kagak diterima sebelum menyebut namanya syahadatul Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadatul Rasul. Syahadat tauhid kagak ada gunanya kalau enggak ada syahadatul Rasul.
Kenapa? Kita kenal Allah dari mana? Dari Rasulullah. Yang kayak gini ini harus dipahami oleh umat Islam, bahwa Rasul ini nggak sembarangan Rasul. Makanya orang ketika ada yang menghina Nabi Muhammad, nggak meneteskan air mata, nggak marah, itu hati-hati. Ya. Dulu kalau para sahabat ada yang hina Nabi Muhammad sedikit itu, ya Rasul, semua berdiri, ya Rasul izinkan aku penggal leher orang. Ya. Ada orang manggil, ya Muhammad, bayar utang, langsung berdiri Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher orang itu. Da'ni adribu unuqahu. Nah sekarang nabinya dihina, malah bilang, enggak usah, itu kan karikatur doang. Nah, muka Nabi Muhammad nggak sama dengan karikatur itu. Kita juga nggak pernah ngelihat muka Nabi Muhammad. Jadi ya, anu aja, nggak usah baper kan. Wah ini seperti yang saya bilang tadi, mereka sekuler, cara berpikirnya berbeda. Jadi itu profesor yang ngomong kayak gitu tuh, dari orang Indonesia, ngajar di salah satu universitas di Australia. Saya pernah berdialog, berdebat dengan dia tentang hukum Islam. Saya nggak usah sebut namanya. Dia ngomong kayak gitu. Terus dijawab sama anak-anak. Katanya, Prof, gini aja. Saya gambar anjing, lalu saya bilang ini bapak lo. Marah nggak? Jadi logikanya sangat sangat rendah gitu logikanya, tapi menghilangkan imannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat bagaimana ayat-ayat yang membela, yang memerintahkan kita membela. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah Al-Anfal, surah Al-Mujadilah, seterusnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan taat pada dirinya, selalu juga memerintahkan taat pada Nabi. Wa atiullah wa rasulah. Enggak pakai atiu lagi. Sekali saja atiunya. Wa atiullah wa rasulah. Biasanya kan dalam surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu beda. Kalau dia diulang itu berbeda. Kalau nggak diulang itu juga berbeda. Nah, Allah menyebutkan misalnya dalam surah Al-Anfal, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Langsung Rasul. Taatnya sekali doang. Allah dan Rasul. Pembedanya cuma huruf waw. Wa Rasul. Siapa wa Rasul di sini? Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan ketaatan kita itu kepada Rasulullah. Gak ada gunanya kecuali kepada Allah. Gak ada gunanya kalau nggak taat sama Rasulullah. Wa atiullaha wa Rasul. Nomor 2 Rasul. Ini berulang berapa kali? Beberapa ayat surat Al-Mujadilah, wa atiullaha wa rasulah. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan manusia menaati seluruh perintah Nabi Muhammad tanpa pilih-pilih. Gitu. Kalau kita sama Nabi Ibrahim, nggak semuanya syariat Nabi Ibrahim kita taati, Ibu. Yang kita taati aja apa? Kurban, ya. Dan itu syariatnya Nabi Ibrahim. Lempar jumroh, itu syariat Nabi Ibrahim. Sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, semua perintah dan larangan Nabi Muhammad harus kita jalani. Mutlak. Ini ayatnya. Surat Al-Hasyr ayat. Wa ma ataakumur rasul, apapun yang dibawa oleh Rasul ambil. Kagak ada. Entar dulu, yang mana dulu yang bawa Rasul? Enggak ada begitu, semuanya. Dari A sampai Z. Begitu juga yang dilarang oleh Rasul. Wa ma nahakum anhu
Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad dari A sampai Z, jangan dilaksanakan. Para ulama, ahli tafsir mengatakan, ini namanya perintah dan larangan secara mutlak min ghairi muqayyad, tanpa ada pengecualian kepada umat ini. Jadi gak main-main sekalian. Iman kepada Rasulullah ini luar biasa. Terus kata Allah SWT, Allah memerintahkan sami'na wa ta'na. Apapun yang diucapkan, yang keluar dari mulut Nabi, sami'na, bahkan nggak boleh kita ngangkat suara sama Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Nggak usah ngangkat suara, lebih gede dikit dari suara Nabi itu nggak boleh. Kalau Nabi kita harus nadanya itu seperti itu diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surat Al-Anfal, surat Al-Hujurat. Allah berfirman, wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian agak keras suara kalian seperti dengan yang lain, dengan manusia lain. Kajahri ba'dikum li ba'd. Kalau lebih dari suara Nabi, Nabi misalnya bilang A, kita A. Apa kata Allah? Antahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun. Habis amal kalian. Jadi amal kebaikan itu langsung hilang semua. Kayak kafir gitu. Orang kalau murtad habis nggak amal. Masya Allah. Ngangkat suara saja. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Antahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Jadi luar biasa nih Nabi. Saya kira ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Akhlak ini. Kepada mahasiswa, kepada... Makanya surat Al-Hujurat itu disebut surat akhlak kepada Nabi. Ngangkat suara dikit, habis amal ibadah. Makanya zaman Nabi, ada orang yang teriak kepada Nabi. Jadi ada Nabi meninggal dunia. Beberapa hari atau beberapa bulan Nabi meninggal dunia, dia udah tahu ajalnya. Lalu dia kumpulkan pasukan, baris gitu. Lalu Nabi SAW naik ke atas. Siapa? Saya sudah sering mengajak kalian berperang, ya, berdakwah, berjuang bersama-sama. Ini akhlak Nabi ya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang pernah aku sakiti? Aku pernah janjikan sesuatu tapi belum aku kasih. Atau aku pernah kecewakan dia. Dan seterusnya. Atau aku sakiti secara fisik sekalipun. Aku minta kalian membalas aku hari ini. Nabi SAW saking takutnya menghadap Allah. Kalau ada masalah dengan manusia. Balas aku hari ini kalau ada yang pernah menyakiti aku. Semua para sahabat nangis. Tiba-tiba ada anak muda. Angkat tangan. Ya Rasulullah. Dia tidak sebut Muhammad. Ya Rasulullah, aku ingin membalasmu ya Rasulullah. Itu para sahabat tadi yang tadinya nangis, tiba-tiba diam dan marah. Merah mata mereka, muka mereka, melihat anak muda. Ini anak kurang ajar banget. Angkat tangan. Kata Rasulullah SAW, duduklah kalian. Kita dengar dulu apa yang disampaikan. Terus anak muda itu bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang apa itu, engkau memimpin perang dan engkau meluruskan soft perang itu harus lurus. Lalu kemudian engkau pukul aku dengan tongkatmu untuk meluruskan soft. Itu saya ingat terus ya Rasulullah. Maka izinkan aku membalasmu hari ini. Marah ini sahabat ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini anak nggak tahu diri. Lalu kemudian yang lain, anak muda nggak usah Rasul kamu balas deh. Saya yang mau ganti Rasulullah SAW untuk kamu balas. Saya aja yang kamu balas. Terserah mau pakai golok mau pakai apa terserah. Ini cinta para sahabat kepada Nabi. Apa kata anak muda? Enggak.
Saya Rasul aja, tidak mau yang lain. Yang menyakiti saya Rasulullah, bukan kalian. Kata Rasulullah, oke, biarkan. Silakan kamu mati di sini. Kamu pakai apa dulu? Dulu Rasul mau mencambuk saya pakai cambuk. Saya harus pakai cambuk, kata Namurai. Terus silakan kembali. Dulu Rasul waktu engkau memukul aku, engkau berada di daratan yang tinggi. Saya di bawah. Maka izinkan saya di atas. Membalaskan kepada Rasul. Wah, ini anak muda ini betul-betul memancing emosi semua para sahabat yang hadir. Terus kata Rasulullah, silakan kamu di atas. Saya di atas. Nah, Rasulullah SAW adil seperti itu. Sama siapa saja kalau ingin balas. Enggak dia bedain dirinya sama Allah. Padahal dimuliakan luar biasa sama Allah. Terus tiba-tiba tadi sahabat tadi, ya Rasul, engkau waktu itu memukul aku pas di perutku. Di perutku ya Rasul. Buka perutmu ya Rasul, aku ingin membalas di perut itu. Para sahabat sudah pada nangis deh. Ini anak dari mana sih? Ini muda ini gitu. Tiba-tiba Rasulullah SAW membuka perutnya dan tadi sahabat tadi memeluk Rasulullah dan mencium perut Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, aku pernah mendengar sebuah hadis darimu bahwa orang yang pernah bersentuhan kulit denganmu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Maka aku ingin menyentuhkan wajahku, mukaku, tanganku di perutmu Rasul, sehingga neraka nanti tidak akan pernah menyentuhku lagi. Itu tuh para sahabat cintanya kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Semua para sahabat kemudian menangis dan memelukkan sahabat itu. Jadi dia ternyata bikin siasat, gitu ya, berpolitik agar bisa memeluk Rasulullah SAW. Itulah yang diterapkan oleh Pak Kiai pada muridnya. Mereka itu kalau minum jangan dihabisin muridnya. Orang sekarang dianggap tidak amalan. Larang. Ya. Orang kenapa kita cium tangan tuh? Dibalik itu. Kalau di pesantren saya dibalik tuh. Bolak-balik kan? Apa? Tangannya orang soleh itu menyentuh wajah kita ini. Ya Allah. Sekarang begini kan? Sama ibunya begini. Jadi sekalian rahmati Allah SWT. Yang keempat, tidak ada tawar-menawar pada perintah Rasulullah SAW. Al-Ahzab ayat 36. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Tidak ada bagi muslim mukmin laki maupun perempuan, kalau ada perintah Allah, dia punya tawaran yang lain. Kalau begitu jangan seperti ini, Rasul, aku maunya seperti ini. Ya ada. Kalau sudah bilang udah. Nggak usah pakai tawar-menawar lagi, nggak usah pakai usul-usul dan sebagainya lagi. Itu sama Rasulullah. Pasrah, yang berikutnya pasrah terhadap semua keputusan Rasulullah. Iza qadallahu wa rasuluhu amran. Ayatnya itu surat An-Nisa ayat 65. Saya lupa ayatnya. Ujungnya ayat ini yusallimu taslima. Jadi kalau Allah dan Rasul yang memerintahkan, wa yusallimu taslima, mereka pasrah sepasrah-pasrah. Kayak sahabat disuruh di perang Ahzab. Namanya Huzaifah Al-Yaman. Pernah dengar nama ini Ibu sekalian? Huzaifah Al-Yaman ini dari Yaman dia. Terus ketika terjadi perang, tengah malam gelap hujan.
Di sana, di sini umat Islam, di sana kafir Quraisy dan seluruh bangsa-bangsa lain yang bersekutu menyerang Nabi Muhammad. Akan terjadi Pak.